Nah, di sini menurut research dari namanya Comscore, rata-rata internet user itu melihat 1.700 iklan sebulan. Gimana caranya kita bisa menang di sini? Jadi yang pertama adalah tujuannya tuh apa, target pasarnya gimana, kontennya seperti apa. Halo, halo Om dan Tante semua di sini. Nama saya Anugrah, tapi panggilannya Nanu, handle online marketing. Untuk kali ini saya akan nge-share sedikit lah tentang online marketing. Jadi karena memang secara usernya ini udah makin banyak, ini orang-orang tuh kayak ya udah saya harus memarketkan produk saya melalui internet gitu. Memang semua perusahaan itu udah berubah ke digital nih Om Tante. Nah, kalau misalnya udah berubah ke digital, jadinya butuhlah namanya digital marketing. Digital marketing ini sebenarnya cara memasarkan produk atau jasa menggunakan teknologi digital, umumnya menggunakan internet untuk menarget audiens atau pangsa pasar melalui medium digital. Cuma di sini ada dua hal yang umumnya dibahas. Paid media, jadi media yang berbayar. Jadi ads kalau teman-teman Om Tante ngeliat di Facebook, di YouTube itu kan ada iklan. Nah, jadi di situ namanya paid media marketing. Jadi itu yang berbayar. Nah, ada juga yang organik atau tidak berbayar nih. Misalkan sosial media tadi. Ada juga kita nyebutnya email marketing gitu, WhatsApp gitu. Ada juga namanya SEO atau Search Engine Optimization. Pengalaman orang sebelum membeli produk Om Tante. Di sini saya kasih contoh ya. Misalkan ini ada Ibu Ani. Ibu Ani adalah penjual mukena nih di Bukalapak gitu. Nah, sebelum pembeli itu membeli mukena Bu Ani di Bukalapak itu ternyata banyak cabang-cabangnya nih. Jadi cabangnya nih banyak banget. Jadi mungkin kayak Tante di sini kan mungkin punya lapak di Bukalapak kan. Semua orang yang lewat sini, misalkan ada yang order lewat WhatsApp, ada order lewat Instagram atau masuk ke web, kita bisa arahin ke Bukalapak. Gimana sih cara dapetin penjualan yang masuk lewat WhatsApp, lewat Instagram, sama lewat Google gitu, lewat website gitu. Jadi mungkin kalau WhatsApp ada banyak yang tahu kalau misalkan sharing-sharing kayak gini, misalkan bisa ke grup, bisa bikin WhatsApp story, bisa share ke teman, sama bisa pakai ads loh. Terus di Instagram juga sama, konten yang bagus, gimana cara bikin audiens yang pas gitu, sama buat sewa influencer, sama bikin ads-nya juga. Untuk di website nih, buat konten yang bagus juga. Jadi di sini tuh kuncinya lebih ke konten lah. SEO friendly. Jadi gimana cara mendatangkan pengunjung ke WhatsApp, Instagram, atau websitenya Om Tante. Ads ini lebih ke arah gimana cara kita ngebayar suatu platform untuk menyebarkan iklan kita ke orang-orang yang belum pernah berinteraksi sama platform kita. Ads ini bisa ngefokusin ke audiens atau target pasar yang di luar followernya Om Tante. Jadi misalkan nih, Ibu Ani tadi punya follower 1 juta di daerah Ciamis dan sekitarnya. Ibu Ani ingin melebarkan bisnisnya ke Jawa Tengah nih. Ya, Ibu Ani bisa ngepromosiin Instagramnya atau Facebooknya ke target pasar di Jawa Tengah. Nah, di sini ada banyak platform juga, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, bahkan di LinkedIn, ada juga di TikTok. Nah, di sini menurut research dari namanya Comscore, rata-rata internet user itu melihat 1.700 iklan sebulan. Gimana caranya kita bisa menang di sini? Jadi yang pertama adalah tujuannya tuh apa, target pasarnya gimana, kontennya seperti apa. Nah, ini yang penting juga namanya konten. Konten ini lebih ke arah siapa sih target pasarnya. Terus ada brand juga. Om Tante ini punya brand yang dikenal sama orang banyak. Jadi harus punya logo, harus punya warna yang jelas. Nah, terus kemudian manfaatkan trending topik. Atau mungkin kalau Om Tante punya Twitter, Om Tante bisa ngeliat kayak hashtag yang lebih populer sekarang apa gitu. Itu ada juga. Nah, itu mungkin bisa dipakai karena itu akan meningkatkan kayak
up to date dari penjualan Om Tante ini. Nah, terus abis itu konten itu nggak melulu tentang gambar sama video loh. Post purchase experience artinya kayak pengalaman setelah mereka membeli gitu. Kita bisa menawarkan produk-produk yang pelengkap atau produk-produk yang lebih mahal, bundling ceritanya. Nah, jadi Om Tante kalau misalkan udah ada yang pernah beli nih, terus kayak, Om Tante, misalkan ada yang pernah beli, apa tadi, alpukat gitu, alpukat udah pernah beli, Bu kenapa nggak beli ini sekalian gitu, lagi murah loh gitu. Upsell tuh lebih ke arah, udah beli alpukat nih, terus kayak, alpukatnya ada alpukat mentega yang bagus nih, mau dong, mau coba nggak gitu, itu bisa. Nah, tapi yang perlu dilihat di sini adalah, Om Tante harus tahu produk Om Tante ini sebenarnya barang rutin atau barang sekali dipakai.